Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadirin hadirat yang saya muliakan, hadani Allah wa iyyakum. Mungkin ini pertemuan terakhir ya, insyaallah, karena kita akan membuat kegiatan baru, yaitu kegiatan di bulan suci Ramadan. Jadi rutin malam Kamis ini kita off dulu pada pertemuan selanjutnya, dan insya Allah saya pribadi akan ada beberapa agenda da'awiyah di bulan suci Ramadan nanti. Baik, saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan penutup ini saya akan bahas perkara yang ringan. Ringan, tetapi semoga ini menjadi pengikat yang kuat, yang akan mengikat kita
untuk senantiasa istiqamah di atas jalan dakwah yang mulia ini. Pembahasan yang sederhana namun sangat penting ini saya ambil dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, falamma kana kamalul insani innama huwa bil ilmin nafi'i wal amalis salihi wa huma al-huda wa dinul haqqi wa bitakmilihi li ghairihi fi hadainil amraini, yang artinya tatkala ada kesempurnaan seorang manusia itu sesungguhnya hanyalah ditopang oleh perkara-perkara ini. Sebelum saya menyebutkan apa perkara-perkara yang dikatakan oleh beliau sebagai penopang kesempurnaan manusia, maka saya ingin mengatakan bahwa seberapa kesempurnaan masing-masing manusia itu berbanding lurus dengan seberapa kesempurnaan dia di dalam perkara-perkara ini. Dan tentunya kesempurnaan masing-masing manusia dalam perkara-perkara ini bertingkat-tingkat. Semakin tinggi komitmen seseorang dan mengupayakan dirinya di atas perkara-perkara ini, maka semakin tinggi kesempurnaannya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa saja perkara-perkara itu? Yang pertama kata beliau, innama huwa bil ilmin nafi'i, dengan ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengannya kita membenahi akidah kita, sehingga akidah kita bersih, kokoh, dan menghujam di atas pondasi yang kokoh dan menjulang tinggi. Ilmu yang dengan ilmu tersebut kita membenahi ibadah kita, sehingga ibadah kita ibadah yang bersih dari bid'at dan khurafat, dan ibadah kita juga meningkat kualitasnya dan meningkat kuantitasnya. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengannya kita membenahi akhlak kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada kitab sucinya, akhlak kepada manusia. Manusia di sana bertingkat-tingkat. Ada manusia yang telah berjasa melahirkan kita dari kandungannya, dari rahimnya ke alam dunia ini. Ada manusia yang berjasa melahirkan kita dari
rahim kegelapan, kebodohan, berkubang bid'ah dan khurafat, lahir kepada keterang benderangan sunnah. Dan di sana ada banyak manusia-manusia. Dan kita harus menerapkan akhlak. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya kita benahi akidah kita, yang dengannya kita benahi ibadah kita, yang dengannya kita benahi akhlak kita. Ilmu yang dengannya kita bisa menolak syubhat, yaitu perkara-perkara yang membungkus kebatilan seolah dia adalah kebenaran. Kita bisa singkirkan pembungkus-pembungkus itu, sehingga yang hak nampak sebagai al-haq, yang batil nampak sebagai batil. Dan kemudian bahwa dengan ilmu itu juga kita bisa menolak dorongan-dorongan syahwat yang tidak pada tempatnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang demikian ini pastinya hanyalah ada pada qala Allah, qala Rasulullah, wa qala ashabu Rasulillah. Ilmu yang demikian itu pastinya adalah ada pada firman Allah, ada pada sabdanya Rasulullah, ada pada ucapan para sahabat tentang keduanya. Karena yang mengerti tentang ilmu yang bermanfaat bagi kita adalah Allah, kemudian Rasulullah, dan kemudian dari kalangan manusia biasa itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita harus mencari sumber yang lain? Inilah perangkat yang pertama yang dengannya seseorang memiliki anak tangga menuju kepada kesempurnaan dia sebagai manusia, yaitu al-ilmun nafi'. Kemudian perangkat yang kedua adalah wal amalis salihi, dengan amal yang saleh. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kapan sebuah amalan itu disebut amal saleh sehingga orangnya disebut sebagai orang yang saleh? Dan ini penting kita mengetahui hakikat sesuatu agar kita bisa menggapainya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menggapai, bagaimana mungkin bisa mengupayakannya, bagaimana mungkin kita bisa mengejarnya kalau kita tidak tahu hakikat sesuatu itu. Kapan sebuah amalan itu disebut amalan yang saleh sehingga dengannya seseorang memiliki anak tangga pelengkap menuju kepada kesempurnaannya sebagai manusia. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Para ulama kita mengatakan bahwa amalan saleh itu adalah amalan yang dikerjakan dalam rangka menunaikan hak Allah, dan amalan yang dikerjakan dalam rangka menunaikan hak orang lain, yang semuanya dipandu oleh syariat yang mulia ini. Maka itulah amalan yang saleh. Amalan yang kita kerjakan dalam rangka menunaikan hak Allah, dipandu dengan ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang telah Rasul kenalkan kepada para sahabatnya, yang kemudian para sahabatnya tularkan, transformasikan kepada generasi berikutnya, para tabi'in. Maka itulah ilmu. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dalam rangka menunaikan hak Allah yang dipandu dengan syariat yang mulia ini, maka itulah amalan saleh. Barang siapa yang mengamalkan amalan dalam rangka menunaikan hak orang lain
yang dibimbing dengan ilmu yang bermanfaat, dengan syariat yang mulia, maka itulah amalan saleh. Dan orang yang mengerjakannya berdasarkan ilmu itu dan ikhlas semata karena Allah, maka dia disebut orang saleh. Inilah perangkat yang kedua, yang dengannya orang itu memiliki perangkat-perangkat untuk beranjak membawa dirinya kepada tingkat kesempurnaan, tingkat kemuliaan yang sempurna dalam kerelatifannya sebagai manusia. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan keduanya, yaitu al-ilmun nafi' dan al-amalus salih, sebagai al-huda wa dinul haq. Itulah hidayah, itulah agama yang benar. Maka barang siapa yang beragama di atas pijakan ini, yaitu ilmun nafi' dan amal yang saleh, maka dia adalah telah beragama di atas agama yang hak. Saudaraku, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini tidak cukup atau belum cukup, karena di sana harus ada perangkat yang ketiga. Selain al-ilmun nafi' yang dengannya kita benahi akidah kita sehingga jauh dari bid'at dan khurafat dan tahayyul dan penyimpangan-penyimpangan lainnya di bidang akidah. Ilmu yang dengannya kita benahi ibadah kita sehingga ibadah kita semakin bertambah kualitas dan kuantitasnya dan bersih dari noda-noda bid'at dan khurafat dan yang lainnya, hal-hal yang menyimpang. Ilmu yang dengannya kita benahi akhlak kita. Kemudian berikutnya adalah amal yang saleh, yaitu amalan dalam rangka menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang lain, tidak merampas hak mereka, tidak merampas hak Allah yang dibimbing dengan syariatnya yang mulia, maka itulah amalan saleh. Dan kemudian perangkat yang berikutnya adalah, kata beliau, wa bitakmilihi li ghairihi fi hadainil amraini. Perangkat yang ketiga yang dengannya kita semakin membawa diri kita kepada tingkat kesempurnaan sebagai manusia adalah dengan mentransformasikan keduanya kepada orang lain. Menularkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, menularkan amalan yang saleh kepada orang lain. Berarti tidak cukup kita berilmu sendirian saja. Tidak cukup kita beramal saleh semata untuk saya, orang lain tidak perlu. Maka ini tidak cukup dan bahkan tidak benar. Bahkan jatuhnya salah. Dan tingkat kesalahannya bisa sampai kepada rusaknya, batalnya keislaman seseorang. Soleh sendiri, ya, berilmu sendiri, maka ini salah. Dan bisa jadi dalam situasi tertentu kesalahan ini bisa beranjak sampai kepada tingkat batalnya keislaman seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama dakwah. Tidaklah Allah menurunkan kitab sucinya, tidaklah Allah menentukan mengutus Rasulnya, kecuali semua itu adalah agar didakwahkan kepada orang lain.
Maka barang siapa yang tidak mendakwahkannya, itu artinya dia tidak meyakini itu kebenaran sebagai al-haq, sebagai kebenaran. Tidaklah seseorang itu meyakini ini jalan keselamatan kecuali pasti dia informasikan kepada orang lain. Maka bisa jadi diamnya kita dari kiprah dakwah ini bisa sampai kepada tingkat salahnya, bisa sampai kepada tingkat batalnya min nawaqidil Islam, termasuk pembatal Islam. Ketika seseorang itu diam tidak mau berdakwah, bisa jadi ada orang yang salahnya sampai kepada tingkatan seperti itu. Kapan? Yaitu ketika seolah diamnya dia tidak senang ada orang lain berada di atas kebenaran ini. Ketika ada orang-orang tertentu dari strata sosial tertentu, dari kelas sosial tertentu, tidak senang Anda melihat dia satu manhaj dengan Anda, satu majelis dengan Anda, maka ini adalah bisa menjadi pembatal Islam Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya maka tidak ada pilihan lain menyempurnakan keilmuan kita dengan ilmu yang bermanfaat dan menyempurnakan amalan soleh kita berdasarkan ilmu yang bermanfaat tadi berupa syariat yang mulia ini. Maka kemudian setelah itu adalah kita harus terlibat di dalam gawe besar yang bernama dakwah. Kalau tidak maka rugi. Dan tingkat kerugiannya sampai kepada tingkat apa? Tadi, jangan-jangan Anda tertuduh sebagai orang yang tidak senang melihat ada orang lain masuk ke dalam kemuliaan manhaj yang hak ini, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Lihat, Allah buka, Allah mulai dengan kalimat sumpah. Tidaklah sebuah kalimat sumpah itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan oleh siapapun. Tidaklah kalimat sumpah itu diangkat kecuali artinya ingin menegaskan sesuatu yang ingin diyakinkan kepada orang lain. Karena pentingnya perkara ini, karena pentingnya sesuatu ini, maka perlu mengangkat kalimat sumpah. Dan di sini Allah bersumpah wal asri, demi masa. Dan Allah berhak untuk menjadikan kalimat apapun sebagai kalimat sumpah. Berbeda dengan kita. Kita diatur oleh syariatnya, tidaklah kita bersumpah kecuali hanyalah dengan kalimat Allah atau asma dan sifatnya. Karena kalau kita barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka faqad asyraka, faqad kafar. Sungguh telah musyrik, sungguh telah kafir. Tetapi di sini saya ingin mengatakan tidaklah kalimat sumpah itu diangkat kecuali ingin meyakinkan sesuatu. Dan tidaklah sesuatu itu ingin diyakinkan kecuali itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat penting. Apa kemudian kata Allah? Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusrin. Wal asri, kalimat penegasan. Kalimat sumpah adalah kalimat penegasan. Inna adalah kalimat penegasan. Lafi, lam taukid adalah kalimat penegasan. Paling tidak di sini ada 3 atau bahkan 4 penegasan. 1 kalimat sumpah, yang kedua kalimat inna, yang ketiga kalimat lam pada lafi, dan yang keempat ini berita dari Allah pasti benarnya. Artinya penegasan bahwasanya ini dari Allah. Di sini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya manusia itu semuanya adalah merugi kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang bertausiah terhadap kebenaran dan bertausiah agar bersabar menapaki kebenaran. Al-iman itulah al-ilmu nafi', itulah al-amalus salih. Karena iman itu adalah implementasinya, adalah pembuktiannya adalah dengan apa? Amal saleh yang berdasarkan ilmu. Itulah implementasi daripada iman. Dan kemudian kita dakwahkan, kita tausiahkan kebenaran ini kepada orang lain. Dan kemudian agar kita saling mewasiatkan bersabar menapaki 3 perkara ini, yaitu al-ilmu nafi', al-amalus salih, dan mendakwahkannya kepada orang lain agar kita bersabar di atas perkara ini. Karena memang sesuatu yang paling membutuhkan kesabaran tingkat tinggi adalah dalam 3 perkara ini. Sebab kalau kita tidak sabar dalam 3 perkara ini, kita akan tergelincir kepada kesengsaraan yang tiada ujung, kehinaan yang tiada ujung di akhirat nanti. Maka sesuatu terdepan yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi adalah 3 perkara ini. Menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan yang saleh dan mendakwahkannya kepada orang lain. Ini perlu kesabaran tingkat tinggi. Kenapa? Karena memang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya at-taifah al-mansurah, bahwasanya al-jamaah, yaitu satu kelompok dari 73 kelompok perpecahan umat Nabi Muhammad, yang satu ini yang disebut al-jamaah sebagai ahli sunnah ini adalah, kata Nabi, la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Secara tekstual hadis ini mengatakan tidak akan memadoroti dakwah ini orang-orang yang menentangnya dan orang-orang yang melecehkannya. Silahkan orang menentang dakwah ini, silahkan orang melecehkan dakwah ini. Dakwah ini tidak akan termadorotkan. Dan orang-orang yang berkiprah di atas dakwah ini tidak akan termadorotkan terhadap pelecehan mereka, hinaan mereka, dan cercaan mereka, penentangan mereka terhadap dakwah ini. Artinya berarti ketika kita sudah memproklamirkan diri di atas dakwah yang hak ini, maka di sana akan ada orang yang menentang kita, akan melecehkan kita. Seberapa penentangan mereka kepada kita, seberapa pelecehan mereka kepada kita, berbanding lurus dengan seberapa kokoh kita di atas dakwah yang hak ini. Karena orang yang paling berat menanggung derita ini adalah para rasul, para nabi, dan kemudian seterusnya di bawahnya dan orang-orang yang semisalnya. Maka kalau antum masih enjoy saja menapaki jalan ini, jangan-jangan antum belum seberapa berkiprah di dalamnya. Dan artinya berarti perangkat yang ketiga belum seberapa ada pada diri antum. Perangkat yang ketiga, wa takmiluhu li ghairihi, mentransformasikan kedua ini, yaitu al-ilmu nafi' al-amalus salih kepada orang lain. Jangan-jangan belum seberapa itu antum lakukan. Padahal kita ini butuh terlibat dalam berkiprah di dalam menebarkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh ini kepada orang lain. Sebab hanya itulah kemuliaan kita. Tanpa itu kita tidak akan mulia di mata Allah.
Kita sudah berilmu dengan ilmu yang nafi', kita sudah beramal dengan amal yang saleh, tetapi kita belum mentransformasikan kepada orang lain, maka belumlah sempurna klaim Anda yang mengatakan bahwasanya Anda itu berada di atas kebenaran, di atas al-haq yang diusung ini. Karena tidaklah seseorang itu meyakini ini sebagai sesuatu yang mulia kecuali dia akan berbangga dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah setelah mengutip firman Allah surat Al-Asr tadi, beliau mengatakan, lamma aqsama subhanahu anna kulla ahadin khasirun illa man kammala quwwatahu al-ilmiyah bil iman wa quwwatahu al-amaliyah bil amali salih wa kammala ghairahu bit tawsiyati bil haqqi was sabri alaih. Di sini tatkala Allah telah bersumpah dengan sumpahnya wal asri, setelah Allah bersumpah, maka kemudian Allah menegaskan bahwasanya semua pribadi dari kalangan manusia ini adalah khasirun, adalah orang yang rugi, kecuali orang yang telah kammala, berusaha menyempurnakannya. Jadi ada sebuah sebuah upaya untuk menyempurnakan kekuatan ilmunya, kekuatan amalnya, dan kemudian mentransformasikannya kepada orang lain. Ada upaya. Terlepas kemudian kita sudah berupaya, ilmunya segitu-gitu aja. Terlepas setelah kita berupaya, amalnya segitu-gitu aja, itu lain perkara. Karena orang itu bertingkat-tingkat kemampuannya, bertingkat-tingkat karunianya dari Allah. Jangankan kita, para sahabat pun demikian. Boleh jadi ada orang yang kuat malamnya qiyamul lail, siangnya puasa. Tapi ada orang yang tidak kuat puasa di siang harinya, tapi dia kuat qiyamul lail. Ada orang yang tidak kuat qiyamul lail, tapi siang harinya dia kuat puasa. Ada orang yang tidak kuat qiyamul lail, tidak kuat puasa siang harinya, tapi dia kuat mengajarkan ilmu. Dia kuat baca Al-Quran. Orang bertingkat-tingkat kemampuannya. Yang terpenting di sini adalah ada sebuah upaya yang konkret, bahwasanya kita berupaya menyempurnakan keilmuan kita, menyempurnakan amal kita, dan ada upaya yang konkret mentransformasikannya kepada orang lain. Terlepas kemudian seberapa orang yang bisa kita ajak, itu perkara lain. Jangankan kita, para nabi saja ada yang pengikutnya cuma 1 orang, ya. Jadi yang penting adalah ada upaya yang konkret, bahwasanya kita telah melakukan upaya yang nyata dalam 3 perkara ini. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah mungkin ceramah singkat yang dengannya saya ingin mengikat diri saya agar istiqamah di atas jalan al-haq ini, dan ingin mengikat antum agar istiqamah di atas jalan ini. Kenapa? Karena inilah sebaik-baik jalan, ya. Ini adalah sebaik-baik jalan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang terbaik ucapannya ketimbang orang yang menyeru kepada jalan Allah? Tidak ada yang lebih baik. Artinya sebaik-baik jalan adalah jalannya para rasul, dan semua mereka adalah da'a ilallah. Maka kita yang mengklaim
menjadi atba'ur rasul, menjadi pengikutnya para rasul, maka hendaknya kita terlibat di dalam dakwah ini, mengambil peran yang konkret dengan upaya yang konkret. Seperti apa? Kita saling bersinergi pada kemampuannya masing-masing. Dan jangan pernah menyepelekan peluang dakwah sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya tutup, saya minta dibukakan pintu maaf dari antum semua atas perilaku saya yang tidak sesuai dengan sangkaan antum, tidak sesuai dengan dugaan antum, tidak sesuai dengan harapan antum, dan minta dihalalkan segala yang telah saya ambil dari hak-hak antum apapun, ya. Dan kemudian insya Allah kita akan ketemu lagi dengan izin Allah di bulan Syawal nanti, ya, insya Allah dengan format yang semoga lebih baik. Sekali lagi minta dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, dan dibukakan pintu penghalalan atas segala hak antum yang saya ambil. Dan ini saya serukan kepada antum, kepada semua juga yang mendengarkan kalimat ini, baik langsung maupun yang tidak langsung. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.